Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi, selamat datang kembali di channel YouTube RSNU Tuban pada segmen Tanya Nakes. Dengan sangat antusias sekali, kenalkan saya Dr. Jo. Pada pagi ini punya kesempatan untuk hadir di tengah-tengah teman-teman semuanya, Sobat RSNU. Dan pada pagi yang luar biasa ini, dalam rangka menjawab pertanyaan dari Q&A, teman-teman di luar sana telah hadir salah seorang narasumber yang sangat luar biasa ya. Beliau adalah salah seorang dokter yang sangat wow banget dok di sini ya. Dokter spesialis penyakit dalam, beliau adalah Dr. Tri. Hai Dr. Tri, selamat pagi dok. Selamat pagi dok. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Sehat dok ya? Sehat. Baik teman-teman, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman di luar sana yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara Tanya Nakes Q&A Rumah Sakit RSNU Tuban. Dan sebelumnya dok ya, bagi teman-teman di sana yang masih belum subscribe YouTube kami, silakan dulu klik di bawah ini ya, subscribe RSNU Tuban YouTube-nya, dan jangan lupa boncengnya ditekan biar selalu update informasi terkait apapun yang berkaitan dengan kesehatan. Dan kami RSNU selalu ada karena kami peduli untuk Anda semua di rumah sana. Dan juga jangan lupa teman-teman ya yang masih belum follow akun sosial media kami, akun @RSNU Tuban di Instagramnya. Kami sering mengadakan acara Q&A Tanya Nakes. Mungkin teman-teman di sana yang punya pertanyaan seputar kesehatan, silakan berpartisipasi dengan aktif di akun Instagram kami. Dan insya Allah kami dengan sangat antusias, senang sekali dok ya, kita akan selalu menjawab pertanyaan teman-teman di luar sana. Oke dok, gitu dok ya. Oke baik. By the way dok ya, kemarin kita sudah ini dok open berbagai pertanyaan nih dok ya di akun sosmed, dan alhamdulillah feedback dari masyarakat sangat luar biasa teman-teman ya. Jadi bukti kalau misalkan masyarakat Tuban sangat aware dok terhadap kesehatannya. Alhamdulillah dokter ya. Alhamdulillah. Gimana dok di Poli selama ini lancar dok ya selama pandemi ya? Ya alhamdulillah dok. Jadi selama pandemi memang kita ketahui bersama kan jumlah pasien mulai menurun. Iya, Cuman dok, setelah pandemi ini sudah mulai mereda, itu Iya. ternyata memang pasien sudah mulai kembali Iya, ke rumah oke. sakit sih. Ya sebenarnya prinsipnya kita tidak harus takut dok ya. Kalau Iya, ke betul. rumah sakit RSNU Tuban, teman-teman tidak usah merasa khawatir. Wah ntar kalau misalkan di rumah sakit tertular dan sebagainya gitu loh dok ya. Intinya kalau misalkan teman-teman sudah ke rumah sakit RSNU Tuban pasti sudah melalui prosedur prokes yang ketat dok ya. Mulai dari saat masuk doknya dicek SpO2-nya, suhu dan sebagainya dokter ya. Jadi untuk teman-teman di sana jangan ragu kalau misalkan punya keluhan tentang kesehatan, silakan ke rumah sakit kami gitu dok ya. Oke. Betul. Baik dokter, ini sudah saya punya beberapa pertanyaan dok dari teman-teman di sana dok ya. Ya, silakan. Terkait dengan penyakit. Langsung kita bacakan dok ya. Pertama dari @Fitriati. Hai Mbak Fitriati, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Oke dok, ini pertanyaannya. Jika katup, ini menarik dok ya, terkait dengan kasus jantung dok kemungkinan ya. Ini dok, jika katup jantung mengalami kerusakan wajib operasi atau ada alternatif lain dok ya? Oke. Ya, mungkin bisa langsung jawab dok ya. Oke. Iya. Ya, gimana dok? Terima kasih kepada Mbak Fitri ya. Iya, Betul. Fitriati ya, Mbak benar dok. Fitriati. Jadi yang pertama yang harus diketahui adalah bahwa katup jantung itu ada 4 di jantung itu sendiri, yaitu Oke, katup dok. yang menghubungkan bilik kanan atas dan bawah, Siap. kemudian jantung dengan paru, Oke. kemudian bilik kiri atas dan bawah, serta jantung ke seluruh tubuh. Itu Iya, yang dok. perlu dipahami bersama. Kemudian yang kedua, kelainan katup itu sendiri ada 2 macam yang kita kenal di dunia kedokteran, yaitu yang pertama dia tidak bisa menutup sempurna Oke, atau dok. malah dia tidak bisa membuka Oke. secara sempurna, yang akhirnya menyebabkan darah yang harusnya dipompa ke ruangan yang lain itu malah terjadi kebocoran atau pembalikan arah. Itu Oke, yang dok. menjadi permasalahan kita. Kemudian yang ketiga, tentunya kita harus sebelum melakukan terapi, baik itu terapi secara obat ataupun terapi secara intervensi berupa pembedahan atau Oke, dok. operasi, kita juga harus melakukan penegakan diagnosa. Iya. Apakah kebocoran ini termasuk dalam skala yang ringan, sedang, atau berat? Oke dok. Tentunya untuk penegakan diagnosa ini diperlukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut, Siap dok. pemeriksaan penunjang yang lebih advance, sehingga akhirnya ditentukan apakah kebocoran ini atau kelainan katup ini perlu dilakukan pembedahan atau tidak. Oke. Sehingga kami sarankan kepada pasien Iya dok. yang memiliki kelainan katup itu sebaiknya berkonsultasi
bisa ke dokter penyakit dalam atau ke dokter spesialis jantung, sehingga akan jelas arahnya, akan dilakukan pemeriksaan apa, kemudian akan dilakukan terapi yang lebih baik seperti apa. Seperti Dok. itu saya rasa, Dok. Oke, sip, keren, Dok. Jadi mungkin sudah jelas ya untuk Mbak Fitriati. Intinya kalau misalkan teman-teman di luar sana yang saya rasa saya kok punya kelainan jantung, Dok, ya, lebih baik periksakan dulu ya. Iya. Kalau misalkan sudah ketahuan kalau sakitnya itu memang ada kelainan di katup jantung, tetap harus dikoordinasi dulu atau diperiksakan dulu, Dok, ya, ke poli-poli jantung boleh, Dok, ya, ke penyakit dalam juga boleh. Ntar Boleh. untuk menentukan apakah pasien tersebut perlu operasi apa tidak, tentunya perlu dengan pemeriksaan lebih lanjut, Dok, ya. Betul. Nanti dibuktikan dengan pemeriksaan penunjang, Dok, ya, mungkin dan pemeriksaan lab dan sebagainya, Dokter, ya. Jadi intinya tetap untuk kasus-kasus seperti ini tetap harus ketemu langsung, Dok, ya, biar ntar dijelaskan tahapan selanjutnya seperti apa gitu ya, Mbak, ya. Oke, Mbak, ya, mungkin saya rasa jelas ya, Dok, ya. Oke. Selanjutnya, Dokter, ya, mungkin ada ini kita banyak pertanyaan, Dok, alhamdulillah, Dok, ya. Kemudian dari Mbak @ff.idia03, Dok, obat yang bagus untuk asam urat apa ya? Sama larangan yang tidak boleh dimakan atau pantangan. Mamaku udah berminggu-minggu nggak sembuh, Dok. Wow, ini menarik, Dok, ya. Mungkin kasus yang sangat sering di masyarakat ya. Mungkin Betul. teman-teman ada nggak di sana yang punya asam urat, Dok, ya? Betul. Karena sering makan A, makan B ya. Mungkin silakan, Dokter. Apa sih mungkin Iya. punya punya saran untuk pasien asam urat, obatnya apa dan sebagainya, Dok? Silakan, Dok, jawab, Dok. Baik. Jadi asam urat itu sendiri dalam dunia medis disebutkan dengan istilah hiperurisemi atau asam urat yang tinggi di dalam darah. Siap, Dok. Yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum kita memberikan terapi, tentunya kita harus memilah atau memisahkan penyebab dari peningkatan asam urat ini bisa oleh dua macam. Yang pertama karena overproduction atau produksi dari asam urat itu yang berlebihan, dan yang kedua adalah under excretion atau pengeluaran asam urat itu yang malah terjadi penurunan. Oke, Dok. Nah, dalam literatur disebutkan bahwa golongan yang under excretion atau pengeluaran asam urat di dalam ginjal yang mengalami penurunan itu ternyata sekitar 80 hingga 90%. Sehingga itu menjadi mayoritas pasien-pasien kita di poli sebenarnya. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Yang jelas kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Oke, Dok. Entah itu kita lakukan pemeriksaan laboratorium darah, kita cek fungsi ginjalnya bagaimana, kemudian kita cek juga pengeluaran asam uratnya di ginjal seperti apa. Oke, Dok. Nah, sehingga kita bisa memastikan permasalahan pasien ini yang overproduction atau yang under excretion. Oke, Dok. Itu dulu. Siap, siap. Dok, Kemudian ada saran nggak, Dok, untuk makanan apa aja, Dok, ya? Makanan. Mungkin yang untuk pasien yang punya asam urat, Dok, ya. Untuk makanan-makanan yang perlu dihindari apa aja, Dok? Oke. Jadi untuk makanan yang sehari-hari kita sering temukan yang perlu kita hindari, yang pertama adalah jeroan. Oke, Segala Dok. macam jeroan itu harus kita hindari. Padahal enak banget, Dok, ya? Padahal enak sekali, itu ya yang jadi permasalahan kita. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah daging merah. Oke, Dok. Daging merah seperti apa? Bisa daging kambing, daging sapi, Oke. ataupun daging bebek. Gitu. Kemudian yang ketiga seafood, Seafood, Dok. Seafood. Wow, padahal Tuban kota dengan Kota sangat seafood. terkenal dengan seafood, Dok, ya. Sehingga makanya pasien dengan kadar asam urat tinggi sering kita temukan di sini karena mungkin memang secara endemis atau Oke, daerahnya. Dok, ya. Kemudian yang ketiga beberapa kacang-kacangan dan kedelai. Salah satunya adalah tempe maupun tahu. Iya, mungkin tempe makanan yang sangat enak sekali, Dok, Iya, ya. Oh, ya, dan tapi itu boleh sih makan, cuman jangan terlalu sering, Dok, ya. Betul. Karena mungkin efeknya itu bisa menyebabkan asam urat meningkat gitu, Dok, ya. Betul. Oke. Tentunya strategi terapi pada pasien dengan asam urat tinggi tentunya tidak hanya diet saja, Dok. Oke. Ada kita strategi dengan merubah pola hidup dengan olahraga. Kemudian yang terakhir baru kita anjurkan untuk minum obat penurun asam urat. Salah satunya siap, mungkin yang siap. sering kita kenal adalah allopurinol. Allopurinol, Dok, Gitu, ya. Oke. iya. Itu mungkin obat-obat yang sering kita jumpai, Dok, ya. Betul. Baik di vaskes tingkat pertama maupun tingkat rujukan kayak rumah sakit, Dok, gitu, Betul. ya. Oke. Terima kasih, Dokter Tri. Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari @yulia.dong. Oh, keren, Dok, ini, Dok, ya. Akunnya. Sering sakit, Dok, sering sakit perut sebelah kiri atas, biasanya disebabkan oleh apa?
dan bagaimana cara mengatasi dan mengobatinya, Dok. Nah, ini mungkin kasus di perut, Dok, ya, di sekitar abdomen yang mungkin hampir sebagian masyarakat pernah dapat kasus seperti ini, Dok, ya. Mungkin ada penjelasan, Dokter? Silahkan dijawab, Dok. Ya. Iya, jadi balik lagi, setiap penyakit memang harus kita tegakkan dulu diagnosanya itu apa. Sehingga sebenarnya pasien perlu konsultasi langsung ke dokter, sehingga dokter bisa langsung lakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan secara anamnesis atau tanya jawab, kemudian kita konfirmasi dengan lakukan pemeriksaan secara fisik gitu. Oke, Dok. Cuman yang menjadi tambahan informasi bahwa lokasi perut kiri atas itu di sana terdapat beberapa organ. Oke, Dok. Bisa ada lambung di situ. Oke, lambung. Kemudian ada usus halus di situ. Ada usus halus juga. Kemudian ada limpa atau limpa lien. juga ada. Oke. Nah, kemudian yang agak ke bawah dari kiri kanan atas, kiri atas itu adalah adanya ginjal kiri di sana. Ada ginjal kiri juga, Dok. Oke. Sehingga ini memerlukan tanya jawab yang lebih mendalam. Nyerinya seperti apa? Iya, Dok. Apakah tajam? Apakah tumpul? Apakah tembus ke punggung? Apakah menjalar ke bahu dan lain sebagainya? Sehingga balik lagi, Dok. Jadi memang kami sarankan untuk pasien periksa ke dokter, konsultasi ke dokter, sehingga kami bisa memastikan lebih lanjut penyakit Anda seperti itu. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena di perut kita banyak organ, Dok, ya. Jadi tentunya berbagai macam penyakit ada di sana, Dok, ya. Jadi teman-teman di luar sana yang yang merasa ada sakit perut, silahkan periksakan dulu. Nanti kalau misalkan diperiksa dari pemeriksaan fisik, Dok, ya, sudah ditemukan penyakitnya, mungkin dokter bisa menyerahkan obat-obatan, Dok, ya. Tapi misalkan perlu pemeriksaan penunjang kayak USG, mungkin USG juga, Dok. Betul sekali. Mungkin itu aja, Dokter, ya, untuk pagi ini, Dok. Baik, ya. Dok. Mungkin masih banyak pertanyaan kita jawab di edisi lain kesempatan, Dok, ya. Mungkin bagi teman-teman di luar sana, silakan ya, kalau misalkan ada kesempatan, jangan lupa ya, jangan bosan-bosannya, silakan langsung bisa bertanya lewat akun sosial media kita, Dok, ya, bisa lewat Facebook, Instagram dan sebagainya. Oke, thank you banget buat teman-teman di sana yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita, dan terima kasih banyak, Dokter, ya. Siap. Thank you banget, Dok, sudah meluangkan waktunya. Salam Dok, sehat, Dok. di sela kesibukannya bisa hadir di channel Tanya Nakes. Oke, thank you teman-teman semuanya ya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, Dokter, ya. Siap. Ya, tetap aman ya. Salam buat keluarga di rumah, dan tetap kalau misalnya ada keluhan langsung aja ke Rumah Sakit NU, karena kami Rumah Sakit NU, karena kami peduli. Oke, ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.